Koin Qian Yuan Zongbao dikeluarkan oleh Kaisar Suzong untuk membayar tentara yang berperang melawan pemberontak. Kaisar Suzong, setelah ia menjadi kaisar, bertekad untuk merebut kembali Chang'an dari pasukan Yan, karena pasukan Yan menghadapi perlawanan sengit dari penduduk wilayah Guanzhong, yaitu wilayah sekitar Chang'an, dan tidak mampu mempertahankan kekuasaan wilayah di bawah kendali yang kuat. Namun, upaya segera untuk melakukan hal tersebut, yang diperintahkan oleh Kanselir Fang Guan, dikalahkan oleh pasukan Yan di dekat Chang'an dengan kerugian besar. Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, saudara laki-laki Kaisar Suzong, Li Lin, Pangeran Yong mencoba mengajukan tantangan terhadapnya, berusaha memisahkan diri secara efektif dari wilayah selatan Sungai Yangtze, namun dengan cepat dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan yang setia kepada Kaisar Suzong. Istana Kaisar Suzong juga penuh dengan pertikaian internal, dengan Li Fuguo bersekutu dengan selir favorit Kaisar Suzong, selir Zhang, berbeda dengan Li Chu, Li Tan, dan nasihat terpercaya Kaisar Suzong, Li Mi. Pada awal tahun 757, setelah Li Tan berulang kali menuduh Li Fuguo dan Permaisuri Zhang melakukan korupsi, Li Fuguo dan Permaisuri Zhang sebaliknya menuduhnya mencoba membunuh Li Chu, yang lebih tua darinya, untuk menjadi pewaris. Kaisar Suzong, dengan marah, memerintahkan Li Tan untuk bunuh diri, yang menimbulkan ketakutan pada Li Chu dan Li Mi. Li Chu mempertimbangkan untuk membunuh Li Fuguo dan Permaisuri Zhang, tetapi atas desakan Li Mi, dia menghentikan rencana untuk melakukannya. Kaisar Suzong, yang merasa kesulitan untuk merebut kembali Chang'an hanya dengan pasukannya sendiri, kemudian menjalin aliansi dengan Bayancur Han Yaologe Moyanchuo dari Huij, di mana pasukan Huij tiba di markas besar Kaisar Suzong saat itu di Fengxiang untuk bergabung dengan pasukan elit Tang yang dipanggil kembali dari sirkuit Anxi dan wilayah barat. Kaisar Suzong melakukan hal ini dengan berjanji bahwa pasukan Huij akan diizinkan menjarah wilayah Chang'an setelah wilayah tersebut direbut kembali. Li Mi menyarankan agar kekuatan ini digunakan untuk menyerang dasar kekuatan Yan di Fanyang terlebih dahulu, untuk menghilangkan kemungkinan pemulihan Yan. Kaisar Suzong memilih untuk tidak melakukannya dan memutuskan untuk menyerang Chang'an terlebih dahulu, dengan Li Chu sebagai komando pasukan gabungan. Pasukan tersebut merebut kembali Chang'an pada musim gugur tahun 757, sehingga Kaisar Suzong dapat membangun kembali pemerintahannya di ibu kota. Pasukan Huij bersiap untuk menjarah Chang'an, namun Li Chu membungkuk kepada Pangeran Huij yang memerintahkan pasukan Huij untuk memohon penundaan penjarahan, menunjukkan bahwa jika penjarahan dilakukan, penduduk ibu kota Timur Loyang, yang kemudian menjadi sekutu Yan ibu kota, akan menolak keras, dan meminta agar Huij menjarah Loyang. Pangeran Huij setuju. Setelah Kaisar Suzong merebut kembali Chang'an, Li Mi menurunkan dirinya dan menjadi seorang pertapa, meninggalkan Li Fuguo, Permaisuri Zhang, yang kemudian diangkat menjadi permaisuri, dan Li Chu sebagai tokoh utama di istana, dan Li Fuguo, sebagai komandan pengawal kerajaan, akan segera memiliki kekuatan tertinggi sehingga bahkan Kaisar Suzong pun takut merasakan perasaannya. Permaisuri Zhang, sementara itu, ingin menjadikan anak Li Shao sebagai putra mahkota, tetapi Kaisar Suzong, yang percaya bahwa Li Chu, yang merupakan putra sulungnya, mampu dan berprestasi, malah menjadikannya putra mahkota dan mengubah namanya menjadi Liu. Kaisar Suzong juga menyambut kembali Kaisar Xuanzong dari Jianan dan menempatkannya di sebuah istana yang diubah dari kediaman lama Kaisar Xuanzong sebagai pangeran kerajaan, Istana Xingqing. Sebulan setelah Chang'an direbut kembali, pasukan Tang dan Huij juga merebut kembali Loyang, dan Loyang mengalami penjarahan besar-besaran oleh pasukan Huij. Seorang Kingsu melarikan diri ke Yecheng dan mengambil posisi di sana,
tetapi sebagian besar wilayah Yan diserahkan kembali ke Tang, dan perang tampaknya akan segera berakhir. Untuk memperkuat aliansi dengan Huij, Kaisar Suzong juga mengawinkan putri Ningguo dengan Yaologe Moyanchuo. Bahkan pada kesempatan itu, Gao tidak mau tunduk pada Li Fuguo dan bahkan meneriaki Li Fuguo untuk memaksanya turun dari kudanya dan mengawal Kaisar Xuanzong dengan berjalan kaki, bersama dengan Gao. Segera setelah Kaisar Xuanzong dipindahkan secara paksa, Li Fuguo memaksa Chen untuk pensiun. Li Qiying kembali ke kuilnya, dia menjadi biarawati Daois yang ditabiskan pada tahun 711 dan mengasingkan Gao, Wang, Wei, dan Ru. Kaisar Suzong kemudian menyuruh putri-putrinya Putri Wanan dan Xianyi untuk menemani Kaisar Xuanzong, tetapi Kaisar Xuanzong, setelah kehilangan pelayan kepercayaannya, menjadi menyesal dan jatuh sakit. Saat ini, Kaisar Suzong sering mengunjungi Kaisar Xuanzong, namun ia sendiri juga jatuh sakit dan jarang berkunjung. Dia juga setuju mengizinkan Li Fuguo mengambil tindakan tersebut dan mempertimbangkan untuk membunuh, namun ragu-ragu dan akhirnya tidak melakukannya karena Li Fuguo memerintahkan para pengawal pemerintahan. Memang benar, setelah itu, Li Fuguo menjadi Menteri Pertahanan, dan Kaisar Suzong seringkali terpaksa menuruti keinginannya dalam hal pemerintahan, meskipun Kaisar Suzong menolak keinginannya untuk menjadi kanselir. Pada tahun 761, Si Siming dibunuh dan digantikan oleh putranya Si Chaoyi, dan dikatakan bahwa jenderal Yan lainnya, yang awalnya setara dengan Si Siming, mulai tidak menaati perintah Si Chaoyi. Dengan demikian pasukan Tang mampu memukul mundur pasukan Yan tetapi tidak mampu mengusir Si Huai dari Loyang, dan kemenangan akhir atas Yan tidak akan terjadi pada masa Kaisar Suzong. Pada musim panas tahun 762, Kaisar Xuanzong meninggal. Kaisar Suzong terbaring di tempat tidur pada saat ini, dan dikatakan bahwa dia sangat sedih dengan kematian Kaisar Xuanzong sehingga penyakitnya semakin parah. Dia kemudian memberikan kekuasaan bupati pada Li Yu. Pada titik ini, Permaisuri Zhang dan Li Fuguo tidak lagi menjadi sekutu, dan Permaisuri Zhang memanggil Li Yu, menginginkan sekutunya untuk membunuh Li Fuguo dan bawahannya Cheng Yuanzhen. Li Yu menolak, dengan menyatakan bahwa hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi Kaisar Suzong yang sedang sakit parah. Permaisuri Zhang kemudian bersekutu dengan adik laki-laki Li Yu, Li Si Pangeran Yue, dan mereka mencoba membujuk Li Fuguo, dengan 200 kasim kuat yang setia padanya dan Li Si siap bertindak melawan Li Fuguo. Pada tanggal 14 Mei tahun 762, ia mengeluarkan perintah atas nama Kaisar Suzong, memanggil Li Yu ke istana. Namun, Cheng menerima berita ini dan melaporkannya kepada Li Fuguo dan Li Yu. Dan Cheng kemudian mengantar Li Yu ke markas pengawal kerajaan, pengawal istana yang dipimpin oleh Li Fuguo dan Cheng kemudian memasuki istana dan menangkap Permaisuri Zhang, Li Si, dan rekan-rekan mereka. Dikatakan bahwa saat Kaisar Suzong beristirahat di Balai Panjang Umur, para prajurit berbaring, Permaisuri Zhang dan para wanita yang menunggu serta para kasim menjauh dari hadapannya. Kaisar Suzong dikatakan ditinggalkan sendirian tanpa pendamping. Ia meninggal pada tanggal 16 Mei hanya 13 hari setelah kematian Kaisar Xuanzong. Li Fuguo mengeksekusi Permaisuri Zhang, Li Si, dan Li Xian, Pangeran Yan dan kemudian mendeklarasikan Kaisar Li Yu sebagai Kaisar Daizong. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.